Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali malam hari ini untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Di kayu salib, darah-Mu yang tercurah di sana untuk kami. Kami mengucap syukur untuk semua pengorbanan itu Tuhan. Betapa kami berharga, betapa kami dikasihi. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur dalam pujian kami. Karena di saat kami datang kepada salib, ada pengampunan di sana. Ada kuasa-Mu di sana yang mengubah hidup kami. Mari kita nyatakan karya terbesar. Sungguh Dialah kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Engkaulah harta yang tak ternilai. Engkau karunia yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh mengenal, kami boleh dipanggil dan Engkau pilih dari sekian banyak manusia di dunia ini Tuhan. Engkau memilih kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, untuk kami boleh mendapatkan keselamatan, untuk kami boleh mengalami pengampunan dari-Mu. Mari kita nyatakan syukur kita sekali lagi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki Engkau. Kami tidak ingin menukarnya dengan apapun Tuhan. Memiliki Engkau adalah karya terbesar, harta paling berharga. Ketika memiliki Engkau Tuhan, kami memiliki segala-galanya. Karena Engkaulah hidup kami. Engkau yang sudah mati untuk kami. Dengan darah yang mahal di kayu salib, menyerahkan nyawamu untuk kami. Tidak ada pribadi lain yang sanggup melakukannya untuk kami Tuhan. Hanya Engkau. Mari kita masuk lebih dalam lagi, kita nyatakan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini kami Tuhan. Malam hari ini kami mau datang kepadamu. Kami rindu Tuhan menjadi seperti yang Engkau ingini. Kami mau mengambil keputusan. Kami mau tinggalkan dosa-dosa kami, cara hidup kami, jalan hidup kami yang lama, yang melukai hati-Mu Tuhan. Kami mau tinggalkan. Karena Engkau harta yang paling berharga. Kami tidak ingin kehilangan Engkau. Kami ingin hidup seperti yang Engkau ingini. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati Tuhan, Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. katakan sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, amin Tuhan. Itulah kerinduan kami. Jadilah pada kami seperti yang Engkau ingini. Kami rindu Tuhan memberikan hidup kami sungguh-sungguh menjadi seperti yang Engkau ingini. Karena kami tahu kehendakmu adalah yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang paling mengasihi kami, Engkau tahu yang terbaik dari yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami mau katakan kami percaya kepadamu bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Di dalam Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup lakukan segala perkara untuk kita, karena Dia Allah yang paling mengasihi kita. Apakah kita mempunyai hati yang percaya kepadanya? Mari kita nyatakan, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara.
yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa, Dia ampuni, Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa. benar Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh ada malam hari ini untuk mengalami kuasa-Mu, untuk mengalami jamahan-Mu, untuk mengalami kasih-Mu Tuhan. Saat ini mari kita masuk lebih dalam lagi. Biarlah Allah Roh Kudus berhembus di tempat kita masing-masing. Mari kita datang dengan penuh kerinduan. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang.
Disembahkan saja. Sungguh hadirat-Mu Tuhan kami alami, sungguh lawatan-Mu Tuhan kami rasakan malam hari ini. Engkau menjamah anak-Mu satu persatu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sungguh Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang nyata. Engkau Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ketika kami datang dengan hati yang percaya, kami akan melihat mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu, untuk hadirat-Mu. Betapa indah tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu saat ini. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu, untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Mari kita nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nyatakan dengan penuh iman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga
tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah yang mengangkatku dari lembah kekelaman menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, pakailah kami hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini. Karena kuasa-Mu Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Urapi mulut, bibir, dan hati kami. Berbicaralah sebebas-bebasnya melalui diri kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berfirmanlah dan bersaksilah melalui mulutku Tuhan. Roh-Mu bekerja di dalam diri kami sebebas-bebasnya menyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebelum firman saya mau menyatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sendiri mengalami sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pernah sharingkan bagaimana hidup kami sebelum ada pelayanan ini, bagaimana kuasa gelap merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan, membawa kami sampai ada pada titik ini untuk pelayanan. Yang saya mau sharingkan, kita mulai dulu dengan kesaksian, setelah itu nanti baru firman ya. Setelah itu baru kita masuk ke doa. Saya mau ceritakan kebaikan Tuhan yang pastinya akan menjadi kekuatan bagi kita semua yang ada di sini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, sebelumnya sebelum pelayanan kami adalah pebisnis sepatu. Kami punya toko dan selama pandemi toko-toko itu tutup dan kami sibuk dengan pelayanan ini. Sampai akhirnya saya sendiri memutuskan saya mau full time di dalam pelayanan ini. Sehingga cuma sisa 1 toko online yang kami punya. Toko-toko yang disewa itu tidak kami perpanjang, tetapi ada toko yang punya kami sendiri. Toko yang kami punya sendiri itu letaknya, yang saya mau ceritakan ini letaknya di pojok sekali. Toko ini kami beli dan itu sekarang waktu bulan lalu toko itu masih mati. 3 tahun toko itu mati. Selama pandemi toko itu tidak dibuka dan service charge-nya menumpuk karena itu toko milik kita. Kalau toko yang sewa kita lepasin, service charge kita bebas. Tapi ketika toko itu milik kita, itu menjadi beban. Setiap bulan sampai 3 tahun. Dan kami tidak punya waktu lagi untuk menjalankan toko itu. Sampai bulan lalu, Pak Paulus mengajak saya, ayo kita lihat toko itu. Mungkin bisa kita hidupkan kembali, mungkin bisa kita buka kembali. Karena disewain pun gak ada yang mau sewa. Sudah ditempelin untuk disewakan, toko itu tidak ada yang mau sewa selama 3 tahun. Ketika kami mengunjungi toko itu, turun dari mobil, Tuhan berbicara. Vila, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti saat kamu doa pelepasan. Saya bingung saat itu, karena saya lagi doa batin. Saya kalau sambil jalan, kalau lagi diam saya suka doa batin, Yesus, 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 Yesus gitu. Waktu Tuhan bicara seperti itu saya pikir, oh berarti doa batin saya mungkin saya kurang connect nih dengan Tuhan. Saya mau lebih lagi menyebut nama Yesus sambil dengan hati, Yesus, Yesus. Seperti saat saya doain orang pelepasan. Seperti saya mengusir kuasa gelap di dalam jiwa orang yang tertawan. Saya diingatkan itu. Sepanjang jalan saya menuju toko itu karena agak jauh dari parkiran, Tuhan berbicara. Berdoalah seperti iman kamu saat kamu melepaskan orang yang sedang kerasukan. Saya pikir kok Tuhan bicara seperti itu ya? Tumben gitu, di dalam itu kan mall ya. Biasanya mendengar suara Tuhan tuh saat kita sedang hening dalam adorasi, ini di dalam mall Tuhan bicara. Saya diam, saya terus berjalan sampai di toko.
toko itu sungguh mati. Sungguh benar-benar sudah mati. Gelap. Di sekeliling pun nggak banyak toko yang buka. Nggak banyak orang yang berjalan di situ. Tempelan disewakan pun sudah berdebu. Tidak ada yang mau sewa. Saya buka pintu. Tiba-tiba Tuhan bicara lagi. Kamu doa harus seperti doa saat kamu doain pelepasan. Saya masuk, saya langsung tumpang tangan ke toko itu. Dalam nama Yesus, toko yang mati ini hidup kembali. Dalam nama Yesus, segala roh-roh jahat di ruangan ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Saya berdoa seperti itu, seperti benar-benar iman saya mendoakan doa pelepasan. Habis saya doa, saya keluar. Saya lihat toko-toko sekeliling banyak yang belum buka. Saya berpikir kalau kita buka, secara manusia saya juga belum tahu itu akan berhasil. Tapi saya berdoa saat itu dengan penuh iman. Kembali setelah saya keliling, saya kembali lagi ke toko itu, tiba-tiba ada seorang tetangga datang. Ibu, tokonya mau disewain. Iya, kita bilang, karena udah ditempel berapa tahun yang lalu. Terus katanya, saya waktu itu telepon tapi nggak masuk-masuk katanya. Jadi saya sudah sewa di sebelah katanya. Ya sudah, berarti kan nggak ada apa-apa. Sekarang kita mau buka Pak, saya bilang kayak gitu. Terus udah, kemudian dia balik lagi ke tokonya, dia balik lagi kembali ke toko kami. Kalau gitu sewain ke saya aja Bu, Ibu nggak usah buka, sewain ke kita aja, saya mau perlebar toko saya. Hah? Saya pikir kan udah sewa di sebelah. Tapi dia bilang nggak apa-apa, sewain aja ke saya. Singkat cerita, toko itu tersewa untuk Bapak ini. Kami nggak jadi buka, dan mujizatnya Bapak ini bilang, saya mau sewa toko Ibu kalau Ibu menyediakan produk untuk saya jual. Saya suka dengan produk-produk Ibu. Saya tahu Ibu pernah buka di sini dan ramai tokonya. Kita punya 2 toko. Toko yang depan itu sangat ramai dulu. Ini agak pojok. Nah, dia tahu, dia pernah pakai brand kita, istrinya. Nah, dia bilang saya mau Ibu yang masukin barang-barang untuk saya, pakai brand saya, dan saya mau sewa toko Ibu. Coba lihat Bapak Ibu. Singkat cerita, dalam waktu sebulan semua transaksi sewa toko dan jual beli barang dalam jumlah yang besar untuk satu toko itu terjadi. Sungguh Tuhan hidupkan kembali toko yang mati itu. Tanpa saya harus memikirkan bagaimana saya sambil buka toko, sambil pelayanan. Tapi Tuhan menyediakan yang terbaik, yang tidak pernah saya pikirkan. Secara manusia itu tidak bisa dipikirkan dengan otak. Mana mungkin? Tetapi Tuhan menjadikan segala sesuatu mungkin ketika kita punya iman di sana. Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita melakukan, memberikan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Itu sekilas kesaksian saya. Saya sungguh bersyukur dan sungguh-sungguh melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Semoga kesaksian ini menguatkan Bapak Ibu semua. Kita tetap percaya bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tetap percaya dan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan dengan firman. Kalimat pertama saya selalu, suara saya jelas nggak? Jelas ya? Ya. Jadi kisah yang jelas ya sekarang ya? Oke. Kisah yang tadi itu, yang Villa ceritakan itu, bagi saya Tuhan memberikan sebuah tanda dan peringatan
Paulus, Villa, jangan buka toko lagi. Jadi Tuhan sudah memberikan tanda supaya kami jangan buka toko lagi. Karena sebelum pandemi toko kami banyak. Jadi sekarang kami melihat pandemi sudah berlalu. Ya mungkin kami akan mulai membuka toko lagi sambil pelayanan. Jadi lewat peristiwa ini Tuhan memberikan sebuah tanda yang sangat jelas. Jangan coba-coba buka toko lagi ya, gitu loh. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membuka dari Yehezkiel. Kitab Yehezkiel bab 37 ayat 1. Kitab Yehezkiel. Pernah mendengar kitab Yehezkiel? Yehezkiel bab 37. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Yehezkiel 37. Kalau sudah ketemu, kita mau tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami, yang membuka hati jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah yang tersembunyi bagi kami, yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Nyatakanlah kepada kami kebenaran firman-Mu. Segala penghalang firman-Mu saat ini kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja saat ini. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Malam hari ini saya mengambil tema dengan judul kuasa perkataan. Kuasa dalam perkataan firman Tuhan. Kuasa dalam perkataan firman Tuhan. Yehezkiel bab 37 ayat 1. Mungkin ada yang pernah membaca perikop ini, mungkin juga belum. Kita akan membaca bersama-sama dan kita akan merenungkan bersama-sama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Meliputi siapa? Meliputi Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi pada masa pembuangan bangsa Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Tulang-tulang itu bukan tulang-tulang baru, tetapi tulang-tulang yang sudah kering, sudah lama kering, sudah mati lama. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Tanya Tuhan kepada Yehezkiel. Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ayat keempat, lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali."
Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ayat 7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar, dari tulang-tulang kering sekarang menjadi suatu tentara yang sangat besar. Ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahku, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika saya pertama kali membaca perikop ini, saya gemetar. Betapa kuasa Tuhan luar biasa. Allah menyuruh nabi, yaitu Yehezkiel, bernubuat. Apa itu bernubuat? Yaitu memperkatakan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh Nabi Yehezkiel katakan, dan dia katakan. Menyuruh dia pertama, bernubuatlah mengenai tulang-tulang kering itu, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Bapak Ibu, apa itu tulang-tulang kering? Mungkin pada malam hari ini banyak di antara kita sama seperti tulang-tulang kering itu. Ada satu ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Semangat yang padam
keringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang padam keringkan tulang, kalau saya tidak salah mengutip. Banyak di antara kita mungkin yang hadir pada malam hari ini seperti tulang-tulang kering itu. Apa artinya? Tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan. Kita hidup, tetapi kita tidak ubahnya dengan tulang-tulang kering itu. Tulang-tulang yang amat kering, yang amat banyak, yang memenuhi seluruh lembah, yang diperlihatkan kepada Yehezkiel. Ketika Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel tentang tulang-tulang kering itu, berarti Tuhan sedang mau berperkara dengan tulang-tulang kering itu. Mungkin saat ini Tuhan sedang memperlihatkan kepada Anda tulang-tulang kering di antara Anda. Anda mungkin melihat suamimu sudah tidak ada pengharapan lagi. Istrimu sudah tidak ada pengharapan lagi. Sakit penyakitmu sudah tidak ada pengharapan lagi. Bisnismu seperti yang kami alami sudah tidak ada pengharapan lagi waktu itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan Anda dan saya untuk melihat begitu banyak tulang-tulang kering di antara atau di sekitar kita, berkeliling-keliling, artinya mengelilingi kita tulang-tulang kering itu, maka Tuhan sedang ingin berperkara dengan Anda terhadap tulang-tulang kering itu. Bagi kita, orang-orang percaya, ketika kita melihat tulang-tulang kering di sekeliling kita, apa yang kita lihat tidak sama seperti yang orang lain lihat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika mereka melihat begitu banyaknya tulang-tulang kering, artinya begitu banyaknya hal-hal yang tanpa pengharapan di dalam rumah, di tempat bisnis, atau di sekeliling kita, maka bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah kematian. Kematian. Tetapi bagi Anda dan saya, anak-anak Tuhan yang percaya akan kuasa Tuhan, ketika Tuhan memperlihatkan tulang-tulang kering itu, maka saat ini, pada malam hari ini, Tuhan mau berbicara kepada Anda dan saya. Dia mau menyuruh kita untuk bernubuat, memperkatakan firman Tuhan kepada tulang-tulang kering itu. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan mengajak kita untuk masuk ke dalam doa. Ke dalam doa. Apa yang mau kita doakan pada malam hari ini? Kita mau berdoa seperti Nabi berdoa. Anda dan saya sudah memiliki iman. Kalau Anda dan saya belum atau tidak memiliki iman sama sekali, Anda dan saya tidak mungkin duduk di sini pada malam hari ini. Anda dan saya sudah memiliki iman. Kalau Anda dan saya belum memiliki iman, maka tidak mungkin kita disebut sebagai orang-orang Kristiani yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu, kita yang berkumpul pada malam hari ini
Anda dan saya sudah memiliki iman. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya sudah mengaktifkan iman yang sudah Anda dan saya miliki? Apakah Anda dan saya sudah mengaktifkan iman yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita? Saya mau mengajak kita untuk melihat sekilas Injil Matius bab 17. Injil Matius bab 17. Injil Matius bab 17 ayat ke-19. Saya akan bacakan. Ini kisah tentang ketika Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, yang sebelumnya dibawa kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya tidak dapat mengusirnya atau menyembuhkannya. Di ayat ke-19 bunyinya begini, Matius 17 ayat ke-19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka. Murid-murid bertanya kepada Yesus, bukan di tempat yang ramai. Kenapa? Karena malu. Karena malu. Kenapa kami tidak dapat mengusirnya? Jadi, mereka menunggu timing yang tepat. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jawab Yesus, ayat ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Yesus berkata, coba kita perhatikan, karena kamu kurang percaya. Apa maksudnya? Murid-murid sudah memiliki iman, tetapi mereka kurang percaya bahwa mereka sudah memiliki iman. Anda dan saya sudah memiliki iman, tetapi Anda dan saya mempunyai keraguan-raguan. Apakah saya punya iman atau tidak? Apakah saya punya atau tidak? Dan Yesus mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Pertanyaan saya, apakah para murid sudah mempunyai iman sebesar biji sesawi? Sudah. Mereka sudah punya. Hanya mereka tidak yakin mereka punya. Anda dan saya sudah diberi kuasa, tetapi Anda dan saya kurang yakin. Kenapa? Karena intimidasi iblis. Para murid sudah memiliki iman sebesar biji sesawi, tetapi mereka tidak percaya, ragu-ragu. Karena mereka ragu-ragu, iman mereka disimpan. Iman mereka itu tidak diaktifkan. Dan Yesus berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yesus tidak mengajarkan kita berdoa begini dalam kasus ini. Yesus tidak mengajari para murid berdoa begini. Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka mintalah kepada Bapa
dan Bapa akan memindahkan gunung ini bagi kamu. Tetapi yang Yesus katakan, saya akan ulangi sekali lagi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Kamu, Anda dan saya, dengan mulut kamu, Anda dan saya, memberikan perintah kepada gunung itu. Dan gunung itu akan pindah. Itulah iman. Itulah iman. Ketika kita berdoa menghadapi sebuah situasi, berarti kita sedang mempergunakan iman yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengkonfrontasi persoalan itu. Kenapa Yesus memberikan contoh gunung? Kenapa dia tidak mengatakan meja ini atau kursi ini? Kenapa gunung? Gunung itu besar. Artinya apa? Persoalan sebesar apapun juga yang Anda dan saya hadapi, Anda sudah memiliki otoritas yang Tuhan berikan untuk memberikan perintah kepada permasalahan yang sebesar gunung itu. Gunung di sini adalah kiasan. Artinya persoalan yang besar sekalipun dapat Anda pindahkan. Yesus tidak katakan meja. Meja itu kecil, bisa kita angkat. Tetapi dia katakan gunung. Dan dia tidak menyuruh kita berdoa seperti yang tadi saya katakan. Yesus, saya mohon kepadamu, mintalah kepada Bapa supaya dia memindahkan gunung ini dan mencampakkannya ke laut. Tidak, Yesus katakan, iman itu sudah ada pada kamu. Sekarang aktifkan imanmu, perkatakan, keluarkan suara dari mulutmu. Perintahkanlah kepada gunung itu supaya pindah. Setiap kali Anda dan saya menghadapi sebuah persoalan, maka kita sudah diberi iman untuk menghadapi persoalan itu berhadap-hadapan. Seperti Daud berhadapan dengan Goliat. Ketika Goliat lari untuk menjumpai Daud, Daud malah lari lebih dekat lagi kepada Goliat. Itulah iman. Pada malam hari ini, kita, Anda dan saya akan memperkatakan iman di dalam doa kita. Seperti para murid disuruh memberikan perintah kepada gunung. Seperti juga tadi Yehezkiel adalah seorang manusia, sama seperti Anda dan saya. Memang dia seorang nabi. Di dalam surat Paulus juga dikatakan, Anda dan saya adalah imam, nabi, dan raja. Anda dan saya juga seorang nabi. Yesus, Tuhan pada malam hari ini mau mengajari kita, mengaktifkan iman kita. Iman itu sudah ada di dalam hati kita. Sekarang kita mau mengaktifkan iman kita. Kita mau memberikan perintah, memperkatakan firman Tuhan kepada tulang-tulang kering yang ada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, Suster, kita mau siapkan diri kita. Aktifkan kamera kita. Aktifkan. Yang bisa aktifkan kamera.
Kita mau masuk benar-benar sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Tolong screen-nya dimatiin, Kristen. Saat ini dalam hadirat Tuhan, biarlah hanya kuasa Roh Kudus, hanya kuasa Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Amin.